Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu kecil, ilmu sehari-hari, tapi cukup bermanfaat buat Anda. Namanya investasi atau pengeluaran kas. Gitu. Bahasa Inggrisnya sebenarnya investment and cash out. Gitu. Anda beli tanah, Anda bangun rumah, Anda beli mobil, Anda beli HP yang mahal, Anda beli motor, ya kan? Itu adalah kegiatan-kegiatan sehari-hari yang sering kita lakukan. Nah, beli mobil itu apakah investasi atau cash out? Gitu kan. Kalau itu investasi, itu berarti mobil itu Anda harapkan untuk bisa kembali lagi modal. Jadi, misalnya Anda beli mobil 200 juta, itu Anda sudah merencanakan mobil itu akan menghasilkan dana sebesar 200 juta pada waktu yang telah ditentukan. Misalnya, mobil itu Anda karyakan untuk angkot, Anda rentalkan gitu. Dan sumber cashnya ini dari mana dulu? Apakah dari tabungan Anda ataukah dari utang? Ini juga pertimbangan tersendiri. Jadi kalau itu untuk diharapkan kembali, itu berarti investasi, bukan cash out. Kalau itu uangnya dari tabungan Anda, berarti Anda sudah mempersiapkan diri untuk mendapatkan mobil itu. Nah sekarang kalau mobil itu untuk kemewahan Pak, kalau untuk gaya-gaya aja Pak, ya itu namanya cash out Mas. Itu namanya uang tidak kembali, udah hilang. Tinggal sumbernya. Kalau itu sumbernya dari tabungan Anda, berarti Anda sudah bercita-cita dari dulu untuk memperoleh mobil seharga 200 juta. Jadi Anda nabung. Tapi kalau Anda beli hari ini 200 juta dapat dari utang bank misalnya atau leasing, berarti Anda siap-siap mulai hari ini sampai bulan depan, sampai bulan ke 36 itu Anda harus, gaji Anda harus dipotong. Atau Anda anggap ini sebagai menabung yang terbalik juga tidak apa-apa. Jadi saya beli mobil dulu, nanti nabungnya adalah dengan angsuran hutang. Tapi ini diingat, gaji Anda entah 5 juta, entah 10 juta, itu sudah yang untuk ngangsur ini sudah harus hilang duluan. Jadi jangan dianggap sebagai penghasilan yang untuk makan minum dan keperluan keluarga Anda yang lain. Jadi tinggal bijak-bijaknya Anda untuk memenuhi pelunasannya gitu. Nah kemudian kalau untuk ngantor gimana Pak? Kalau untuk kerja gimana Pak? Ya itu sama. Jadi entah itu Anda dapat dari utang atau dari kas yang sudah ada Anda tabung, tapi itu adalah mungkin untuk gengsi Anda, mungkin itu untuk kepantasan bergaya gitu ya di depan publik. Beli tanah untuk rumah tinggal, itu berarti akan menjadi aktiva tetap tanah dan bangunannya. Ini juga investasi, karena kalau Anda punya rumah, berarti Anda bisa istirahat dengan baik, Anda bisa bekerja dengan giat, karena istirahatnya cukup, rumahnya udah ada, ketenangannya juga udah ada. Tapi kalau untuk dijual kembali, itu menjadi sebuah investasi yang bentuknya lain, yaitu
nanti akan dijadikan barang dagangan oleh Anda. Dan sumbernya bisa dari tabungan, bisa dari utang. Hati-hati lagi tadi, kalau dari utang berarti Anda harus mencadangkan tiap bulan itu murni untuk hutang, karena ini adalah juga penting untuk Anda akan dapat rumah, baik untuk investasi maupun untuk non investasi. Nah, demikian juga untuk beli HP yang mahal untuk anak, jadikanlah itu sebagai investasi, jangan hanya kas keluar. Tanam pengertian kepada anak bahwa penggunaannya itu harus baik. Dengan beli HP itu belajar lebih giat, dengan ada HP itu kerja lebih keras. Kuliahkan anak mahal-mahal, apakah itu investasi atau apakah itu ada hanya cash out? Itu kan Anda harus pertimbangkan dengan baik. Jadi ada seorang teman itu memasukkan anaknya di kedokteran. Dia bilang, "Nak, Anda nggak harus pinter, cukup lulus aja. Tapi tugas Anda adalah mencari bibit-bibit dokter-dokter teman Anda yang pinter-pinter. Nanti kita rekrut. Bapak udah siapin dana untuk bikin rumah sakit. Nanti kamu rekrut aja teman-teman Anda itu dan Anda jadi direkturnya." Itu salah satu contoh kalau untuk bahwa kuliah itu adalah sebagai investasi. Jadi jangan dibiarkan gelundung aja teman-teman. Anak Anda kuliah, biarin aja. Yang penting saya berjuang mencari uang untuk kuliah. Jangan. Jadi tanamkan pengertian dalam benak, dalam hati anak Anda bahwa banyak orang kuliah, tapi kalau Anda bisa kuliah dengan disiplin dan Anda tahu manfaatnya apa nanti kalau Anda udah lulus, Anda akan lebih pandai dari mereka semua. Bukan hanya pandai di mata kuliahnya, tapi pandai untuk melanjutkan hidup Anda. Sedekah gede, ini investasi atau kas keluar, Pak? Jelas ini bukan duit hilang. Karena menurut Nabi, yang kamu keluarkan untuk sedekah itu adalah tabunganmu buat di akhirat nanti gitu. Begitu teman-teman. Jadi satu lagi, Bu Sri Mulyani itu pernah bilang, orang yang lebih kaya ternyata mengaryakan asetnya, aktiva tetapnya, peralatannya dan lain sebagainya. Jadi yang disebut aset itu adalah tanah dan bangunan, surat berharga, inventaris maupun kas itu sendiri. Jadi orangnya santai-santai aja, tapi dia punya tanah, punya bangunan. Mungkin dia kos-koskan, mungkin dia sewakan tanahnya, rumahnya. Tanahnya juga bisa. Surat berharga apa aja? Saham, ya kan? Dan segala macam bentuknya itu bisa Anda investasikan ke sana. Tapi harus lihat yang aman. Inventaris, ya tadi motor, mobil, Anda sewakan gitu. Kas juga sama. Kalau Anda masukkan uang Anda dalam bentuk tabungan, itu adalah seperti kantong Anda untuk keperluan sehari-hari. Tapi kalau kas itu Anda masukkan ke dalam deposito, itu adalah investasi. Jadi Anda jangan berharap deposito Anda bisa ditarik sewaktu-waktu. Anda udah berniat, ini deposito saya titipkan ke bank selama setahun. Ya, Anda sendiri harus disiplin. Setahun baru Anda cairkan. Sebelum 1 tahun, jangan Anda cairkan. Ya, kenapa kita tidak menggunakan prinsip itu? Bangun rumah biasa aja, nggak usah mewah-mewah. Kalau itu untuk gaya-gayaan.
nggak usah, bukan komersil, bukan investasi, kecuali kita mau buat tanah, dibangun rumah untuk keperluan ruko, disewakan gitu. Beli mobil jangan dipaksakan kalau hanya untuk kaya-kaya, kecuali untuk komersil atau untuk investasi. Beli HP apa aja hanya untuk chat, WA group, telepon, kecuali untuk konten YouTube. Jadi motor juga biasa aja. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.